Tahun 73 saya memulai di Aqua sebagai project manager untuk membangun pabrik pertama Aqua di Bekasi. Saya memilih jalur baru yang masih kosong dan saya yakin bahwa industri air mineral di Indonesia ini akan maju karena waktu itu belum ada, pemikirannya sesederhana itu aja. Pada tahun 1973, tepatnya pada tanggal 23 Februari 1973, Bapak Tirto Utomo akhirnya dengan modal 150 juta mendirikan sebuah pabrik air minum mineral di Bekasi. Pabrik di Bekasi ini beliau beri nama PT Golden Mississippi. Pada saat itu karyawan PT Golden Mississippi hanya 38 orang, teman-teman. Mereka akhirnya menggali sumur di lahan seluas 7.110 meter persegi di Bekasi, teman-teman. Nah, kemudian memproduksi air minum yang mereka beri nama Puritas. Pada saat itu Puritas masih memakai logo daun semanggi waktu itu, teman-teman ya. Nah, pada saat itu kapasitas produksi pabrik tersebut yaitu mencapai 6 juta liter per tahun, teman-teman. Pada awal produksinya, Puritas diproduksi dan dibotolkan dengan botol kaca, teman-teman. Dan akhirnya Puritas atas saran konsultan dari Singapura, maksud saya, konsultan bisnisnya Bapak Tirto Utomo akhirnya menyarankan Puritas diganti nama dengan sebutan Aqua, karena Aqua lebih mudah dalam pengucapannya ya, teman-teman. Nah, pada saat itulah Puritas berganti nama dengan merek Aqua. Atas saran dari Bapak Aulin dan Lim, konsultan dari Singapura tadi, akhirnya Bapak Tirto Utomo mengganti nama Puritas menjadi Aqua. Nah, selain itu Puritas dengan nama Aqua itu ternyata tidak sengaja itu adalah panggilan Bapak Utomo, Bapak Tirto Utomo pada saat menjadi wartawan di Sinpo dan Pancawarna. Nama samaran Bapak Tirto Utomo pada waktu itu Aqua, teman-teman. Jadi pas ya, cocok banget dengan nama yang disematkan pada air mineral tersebut. Pada saat pertama kali dipasarkan Aqua, sangat sedikit sekali pembelinya, teman-teman. Bahkan orang dikasih aja gratis untuk minum Aqua itu tidak mau, teman-teman. Mereka masih berpikir, kok air yang tidak masak dibotolkan dan disuruh saya minum. Begitu pemikiran mereka. Mereka tidak paham kalau air tersebut sudah terjaga kualitasnya dan sangat bersih dan baik untuk diminum, sehat untuk diminum, teman-teman. Begitu susahnya tim pemasaran Bapak Tirto Utomo memasarkan Aqua pada saat itu, teman-teman, karena mereka juga pada saat itu sedang booming sekali, teman-teman, minuman-minuman yang berwarna-warni dan berkarbonasi. Pada saat itu 7up, Coca-Cola, Fanta lagi naik daunnya ya, teman-teman. Dari bulan ke bulan Bapak Tirto Utomo menombok biaya operasional perusahaan 5-6 juta per bulannya, teman-teman, dan tidak mendapatkan untung dalam bisnis Aqua tersebut. Dan akhirnya Bapak Tirto Utomo memberikan ultimatum bahwa Aqua akan ditutup 3 bulan ke depan kalau tidak dapat diperbaiki keadaannya. Dalam rapat tersebut diusulkan bahwa Aqua akan dinaikkan menjadi 3 kali lipat dari harga awalnya, teman-teman. Itu dengan dasar bahwa dengan harga yang lebih baik Aqua akan menjadi lebih dipercaya karena harga tinggi berarti kualitasnya lebih baik lagi. Penjualan Aqua tidak hanya menyasar pada konsumen-konsumen orang bule saja, teman-teman, tetapi juga mulai meluas kepada pribumi. Terlebih lagi pada tahun 1980 pada saat itu pembangunan Tol Jagorawi. Nah, di sana kan banyak orang insinyur-insinyur dari Korea yang membangun tol tersebut, teman-teman. Nah, kebiasaan minum air mineral tersebut akhirnya menular kepada pekerja-pekerja pribumi di sana, teman-teman. Pada tahun 1980 Aqua melampaui penjualan kepada ekspatriat, teman-teman. Jadi target penjualan ke ekspatriat itu terlampaui di tahun tersebut, teman-teman, targetnya.
Nah, terlebih lagi pada saat itu, aqua mulai dipakai dan dikonsumsi di ajang-ajang acara olahraga seperti pertandingan bulu tangkis, pertandingan sepak bola, SEA Games, dan lain-lain teman-teman. Sehingga aqua terinterpretasi oleh masyarakat bahwa aqua adalah minuman para atlet, minuman kesehatan teman-teman. Sehingga aqua mulai disukai dan mulai dikonsumsi oleh pribumi dan seluruh masyarakat Indonesia. Pada tahun 1975, aqua mulai memproduksi air minuman galon teman-teman. Pelanggan pertama mereka adalah Citibank. Nah, galon yang digunakan pada saat itu adalah galon kaca teman-teman ya. Nah, pada suatu ketika di kantor mereka galon kacanya dikerumuni semut teman-teman ya pada saat itu. Nah, aqua mulai berpikir untuk memakai galon plastik. Nah, pada saat itulah pada tahun 1980 digunakanlah galon plastik impor. Nah, pada tahun 1984 aqua mulai membuat pabrik sendiri, pabrik galon plastik pertama di Indonesia pada saat itu teman-teman. Nah, air minuman dalam galon ini merupakan tumpuan pendapatan aqua sampai sekarang teman-teman. Pada tahun 1982, aqua mulai mengubah bahan baku mereka dari bahan baku dari sumur, kemudian beralih ke bahan baku dari pegunungan, dari air pegunungan teman-teman, yang diambil langsung dari pegunungan, karena mereka beranggapan bahwa komposisi mineral alami di pegunungan itu lebih kaya, itu komposisi yang tepat sekali yang alami dari zat besi, sodium, kalsium, magnesium, potasium. Nah, di sanalah aqua mulai merubah bahan bakunya dari pegunungan ya, air pegunungan. Pesaing pertama aqua adalah Oasis, yaitu produk dari PT Santa Rosa Indonesia. Dan kemudian muncul berbagai macam merek produk seperti Prima, Le Minerale, dan lain-lain teman-temannya. Banyak sekali merek-merek air mineral yang ada di skala nasional maupun skala daerah teman-teman. Tapi pada saat ini untuk air galon, aqua adalah pemegang utamanya, yaitu pemegang pangsa pasarnya ya teman-teman ya. Dan untuk minuman-minuman yang gelas-gelas ukuran kecil itu banyak sekali pesaingnya ya teman-teman untuk saat ini. Tahun 1996, keluarga Bapak Tirto Utomo bukan lagi pemilik utama saham dari perusahaan aqua teman-teman. Pemiliknya kemudian beralih kepada PT Danone dan 26% kepemilikan saham dipegang oleh keluarga Bapak Tirto Utomo. Keputusan bisnis tersebut melebarkan sayap aqua, semakin memperlebar sayap aqua menjadi lebih berkembang lagi dan terus lagi, sehingga banyak dilakukan perombakan terhadap manajemen perusahaan. Nah, di sana aqua semakin lebih maju lagi teman-teman. Pada saat ini teman-teman, aqua memegang 40% dari pangsa pasar air mineral di Indonesia. Dan pada saat ini kapasitas produksi aqua yaitu yang awalnya 1 liter miliar per tahun menjadi 3,5 miliar liter per tahun. Nah, sangat besar sekali ya teman-teman. Nah, pangsa pasar untuk aqua masih memegang pada penyediaan nomor 1 pada penyediaan air galon ya teman-teman. Sedangkan untuk skala-skala kecil mereka banyak pesaingnya sekarang ini ya di Indonesia. Menurut biografi Bapak Tirto Utomo, Bapak Tirto Utomo meninggal pada tahun 1994 dan kepemimpinan perusahaan dipegang oleh anak kandung beliau sendiri, yaitu Bapak Willy Sudarso. Demikian teman-teman kisah inspiratif dari Bapak Tirto Utomo. Ide yang dianggap gila, yang dianggap tidak mungkin, akhirnya menjadi bisnis yang besar teman-teman, dan menjadi bisnis raksasa pada saat ini teman-teman ya. Menjadi bisnis yang berhasil sampai ke anak cucunya. Demikianlah teman-teman, semoga cerita ini dapat menginspirasi kita agar terus maju teman-teman. Apapun yang
dikatakan oleh orang-orang tentang bisnis yang sedang kita kerjakan, asalkan bisnis itu halal dan kita tahu bahwa ini ada jalannya teman-teman ya, kita terus maju. Jangan sampai terpengaruh dengan ucapan kiri kanan dari ucapan orang-orang yang ingin menjatuhkan kita teman-teman. Pokoknya tetap semangat. Bisnis yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin dengan semangat dan kerja keras. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton channel ini. Terima kasih banyak, dan apabila teman-teman suka dengan cerita ini silahkan di like teman-teman, dan mohon subscribe-nya ya teman-teman ya. Demikian, sampai berjumpa kembali di channel berikutnya.